Oh, dia ngegigit ya. Lagi. Oh, dia ngegigit lagi, gengs. Oke, kelihatan ya. Oke, gengs. Kali ini balik lagi di channel Hanif Sahabat Satwa. Di sini ada ular koros dan ini galak liar, hasil tangkapan dari warga masuk ke dalam rumah. Ini bakal kita review ularnya. Ini galak banget, gengs. Kalau ular liar karakternya memang seperti ini dia. Dia jumpy, karakternya lebih menyerang, galak, semuanya digigit. Kemarin masuk ke rumah warga dan ini hasilnya saya rescue. Ini ular tidak berbisa ya, gengs ya. Ini nggak berbisa. Dia biasanya hidupnya di atas pohon, memakan burung. Biasanya adanya di pohon-pohon di pinggir sungai, di pohon bambu. Nah, ini dia, ini ular koros. Nanti juga ini setelah sembuh luka-lukanya. Jadi kemarin luka dipukul sama warga karena mungkin saking paniknya warga gitu ya. Dipukul di bagian badannya. Ini sudah 1 kali shading atau ganti kulit. Mungkin 1 kali shading lagi akan saya rilis gitu. Mungkin akan saya rilis sekarang mungkin ya, habis setelah video ini nih. Ini namanya ular koros atau Pathias koros. Ular ini juga biasanya jadi makanan untuk king cobra. Saya pas ngeluarin digigit ya, terus berdarah, digigit. Jadi ini bukan ular jinak, bukan ular yang saya pelihara gitu ya. Ini fresh dari alam. Jadi ular-ular yang dari alam itu memang seharusnya kembali ke alam, tidak untuk dipelihara gitu ya, karena karakternya lebih agresif dan cenderung tidak bisa jinak. Walaupun kita sudah handle tiap hari, kita sudah beri makan dia gitu ya, kita rawat, kita mandiin, dia karakternya akan lebih cenderung tidak bisa jinak. Gigitannya juga cukup lumayan sakit gitu, karena dia giginya lumayan tajam juga ya. Oke, gengs, ciri khusus dari ular ini adalah badan atasnya yang berwarna abu-abu dan bagian bawahnya yang berwarna kuning, serta matanya yang sangat besar. Bola matanya sangat besar. Ini adalah ciri khusus dari ular koros. Dan mungkin kalian ada yang penasaran gitu ya, rasanya digigit ular tuh seperti apa gitu. Rasanya digigit ular seperti apa dan efeknya tuh seperti apa gitu. Di sini saya akan mungkin sedikit gila gitu ya, mencoba efek dari gigitan si ular koros ini gitu ya. Oke, kita mulai aja lah. Nah, akan coba gimana sih rasanya gigitan si ular koros ini. Yuk. Dia nggak mau ngegigit, gengs. Oh, dia ngegigit ya. Lagi. Oh, dia ngegigit lagi, gengs. Oke, kelihatan ya. Dia ngegigit.
Dan ini efeknya belum sampai berdarah gitu ya, karena dia ngegigitnya cuma ngagetin aja. Coba lagi. Tuh, dia ngegigit lagi guys. Oke, lagi. Jadi di sini gigitannya pun tidak terlalu sakit gitu ya. Cuma seperti kalau di rumah sakit tuh pengen tes darah mungkin ya. Agak cekit-cekit gitu tuh. Kayak terkena jarum. Ini juga tidak berdarah. Tidak robek juga gitu ya. Hanya menimbulkan luka-luka kecil. Jadi seperti jarum-jarum kecil yang nusuk ke tangan gitu ya. Ini ada sedikit yang berdarah, mungkin nggak kelihatan gitu. Ayo coba lagi. Oh, dia sudah lelah mungkin ya, dia tidak mau menggigit lagi. Jadi bukan berarti kalau gigitannya tidak berbahaya kita bisa menangkap dia gitu ya. Bukan berarti juga kita bisa jadi pawangnya dia. Ular liar tetap ular liar, tidak untuk dipelihara. Biarkan dia di alam liar untuk menyeimbangkan ekosistem yang ada di alam. Dia bisa memakan burung, dia juga bisa dimakan oleh king cobra. Jadi ular liar harus tetap ada di alam. Oke? Oke, jadi gini gengs, di sini saya sudah bawa ularnya. Ini akan kita rilis di alam. Ya, ini harus kembali ke alam dan hidup di alam lagi. Oke gengs, oke, ikutin gue terus ya. Kayaknya lokasinya bagus nih buat ini nih, merilis si forest ini ya. Di sana ada pohon bambu dan di sini juga dekat dengan sungai, gengs. Nah, dekat dengan sungai ya. Jadi kayaknya di sini aja kita lepasin dia biar dia hidup di alam, biar dia nyaman berkembang biak dengan baik. Oke, geng. Akan biarkan dia pergi ya. Tuh gengs, dia langsung pergi gengs. Dan dia menghilang langsung di alam. Oke gengs, jadi ularnya udah kita lepas, udah kita rilis kembali ke alam gitu ya. Nah, jadi biarkan dia hidup di alam. Ular alam harus kembali ke alam. Oke, sampai jumpa lagi di channel saya selanjutnya. Salam lestari.